Prosesnya kebutuhannya Pak, ambil Pak, itu beda. Stepnya itu. Ibu bisa dimarahi oleh siapapun, ibu bisa dituduh oleh siapapun. Ibu tiba-tiba asalnya kaya jadi miskin atau jadi miskin tiba-tiba jadi kaya, sehat jadi sakit, sakit jadi sehat, itu namanya external event. Ibu kelola sendiri, kemudian ibu muncul step, syukur ya, alhamdulillah, itu step. Dari step itu muncul internal representation, ucapan-ucapan ini. Jadi sebelum ibu ucapkan, ibu akan sampai dulu pada step kondisi. Ibu sering riweuh di bumi dituduhkan kurang kalimat. Riweuhnya ibu teh menjadi eksternal event, lingkungan, kota, wilayah yang disedot oleh anaknya. Ketika anaknya tidak punya filter yang baik, maka anaknya akan ikutan stepnya seperti itu. Ibu sieun hilang, barangkali ibu berisi tanpa ibu filter, sieun kumaha, stepnya ibu tidak tenang. Kemudian anaknya melihat tidak punya filter, langsung jadi sieun miring, sieun terhidup. Padahal hidup terlalu belum. Hidup dulu, hidup ngegel, tapi nahan kesini hidup. Kemudian gila, kurang kali ketika ibu mengatakan internal representation gila, anak ibu akan memahami gila, jijik, geuleuh. Maka tempat menolak geuleuh apakah pernahnya apa? Kun tinggal ibu udah urang mungkin geuleuh. Lalu bayar-bayar sakurang ibu apa urang? Gak geuleuh nyorong. Nyaya ibu gigian geuleuh. Geuleuhnya ibu atau disebutkan barangkali ibunya. Ulah ayat kata-kata geuleuh bisikan cinta. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Nah, geuleuhna kurang itu udah Imam Hanafi mengharamkan udang karena geuleuh. Disangkakan geuleuh. Kurang mah di daerah mana ya? Kurang di Majalengka, di Kabupaten kemarin kalau tanggal COVID belalang itu bahasa Sunda. Simun digoreng. Ayam resep, ayam resep sih. Tapi memang halal. Nah, Imam Hanafi itu kalau komedi Turki rata-rata tidak menyediakan udang di rumah karena mazhab Hanafi. Jadi haram. Nah, geuleuh eta pun namanya internal representasi itu saja itu. Makanya itu harus dilihat dulu itu teh karena geuleuh karena apa? Kalau geuleuhnya tidak maunya karena values and beliefs, karena keyakinan dan nilai, karena Allah mengharapkan itu bagus, internal ini haram karena sesuai dengan beliefnya. Tapi upami geuleuhnya karena mood ibu, karena ibu tidak melakukan sebuah meta program, maka itu kesalahan itu. Maka internal representasi ucapan itu jangan sampai terlihat, apalagi sampai itu membidih gitu. Ulahnya sampai itu step itu step yang paling bahaya ketika ibu memperlihatkan kegeuleuhan, ibu memperlihatkan tidak suka dengan gestur tubuh. Gitu kok, tapi mandar gitu maka saya suka. Di motos ngambil gigi, terus di makanan ke situ ditunjuk, terus diobrolkan, masya Allah. Tetap sudah luar biasa, alhamdulillah kita. Itu bagian dari kekufuran dulu ya. Oke, ini dulunya, jangan ibu ya, jangan. Nah, selanjutnya juga ibu-ibu dari internal dari filter internal itu akan muncul ke fisiologi. Fisiologi itu berkaitan dengan sistem tubuh kita. Ibu, kalau misalnya ibu sering geuleuh, sering stres, biasanya panyawana asam lambung. Upami juga ada asam lambung, biasanya karena dada bergetar. Upami juga asam lambung, biasanya mungkin karena anxiety atau kecemasan berlebih. Kecemasan berlebih menimbulkan asam lambung terus atau bolak-balik berkokok. Ibu sering marah-marah, kita darah tinggi naik, kolesterol naik, gula darah naik. Karena orang yang stres, yang marah, itu gula darah bisa naik. Ya. Kalau misalnya ibu dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, usahakan sabar, insya Allah
ya insya Allah akan ikut memperbaiki sistem tubuh kita. Jadi Ibu yang tidak memuliakan, fisiologi ini berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan sistem pemikiran kita, sistem penerimaan kita, ya, sistem penerimaan kita. Jadi fisiologi kita ya, itu akan terpengaruh. Mendengar yang baik dari lingkungan yang terbaik, dari mana itu? Dari keluarga, pertemanan, dan sekolah. Sekali lagi ini yang harus kita jaga. Ada seorang profesor dari ketua jurusan sastra Arab di Universitas Al-Azhar, ya, Dr. Said Abu Sana. Beliau mengatakan, boleh ditulis, boleh dijadikan status ke WA, ya. Ihfad ya, takul. Ihfad takul innal kalama minal kalami. Minal kalami. Pertama kita harus melakukan penjagaan filterisasi setiap apapun yang kita masuk ke dalam kehidupan kita, yang kita dengar, kita lihat. Ifat takul, kemudian ucapkan, lakukan interpretasi, internal presentation. Setelah dijaga baru bisa ngomong. Innal kalama, sesungguhnya kalam, ucapan-ucapan kita itu minal kalami, dari proses-proses bahasa yang tadi kita lewati, dari buat execution, proses masuk pemahaman, baru kita mengucapkan. Karena apa? Menurut Dr. Said Abu Nasir itu mengatakan bahwa orang yang bahasanya bagus berdasarkan kepada bacaan yang bagus, sekolah yang bagus, lingkungan yang bagus. Minal kalama, minal kalama. Jadi kalau misalnya kita mau jadi anak kita jadi hebat, ya, mulai dari menghafalkan sesuatu yang bagus. Kalam yang paling bagus apa tuh? Al-Quran. Jadi kalau anak-anak kita dari pagi jam 7, 98 sampai jam 10 baca Quran, itu sudah yang paling terbaik. Insya Allah kurikulum di SD seperti itu. Karena tidak ada kalam yang terbaik seperti kalam Allah. Tidak ada. Itu sudah menjaga kita, anak-anak kita. Ya. Kemudian juga ucapkan. Ya. Ini proses alami yang memang ini tidak butuh metaprogram. Kalau ibu baca Quran tidak butuh metaprogram. Dipertanyakan, ya, ragu-ragu sama Quran tidak usah. Langsung saja, kecuali ucapan manusia. Kemudian setelah itu innal kalama minal kalami, dari bagian dari ucapan tersebut. Jadi kalau mau ucapan kita bagus, itu menurut Profesor Dr. Said Abu Sana, kata-kata kita itu berkaitan dengan apa yang kita baca. Masya Allah. Sepertinya dicukupkan sekian dulu, ya. Kondisi sayanya belum pulih betul, masih alhamdulillah masih berlomba-lomba dengan stamina, meningkatkan stamina. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita bisa menciptakan generasi mukmin terbaik yang cerdas, takwa dan apa Bu? Cerdas. Ini sudah tahu tidak arti cerdas apa dan mulia? Sudah diterangkan belum? Sudah ya? Sudah apa ya? Kalau yang tidak tahu tanyakan kepada ibu kepala sekolah saja. Jadi diterangkan, nanti beliau terangkan selama 1 hari 1 malam. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok aja. Tenang, kasih waktu tanya jawab ya. Oh iya, maka tanya jawab ya. Satu pertanyaan langsung dijawab ya, biar tidak jawab. Silakan Ibu. Mangga. Mangga mama ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Mama. Uni Mau bertanya atau ditanya? Oke baik. Oh, Mah Riu. Mari merasa mangga. Mangga, ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Ibu ingin bertanya tadi kebetulan di rumah punya anak remaja Usia berapa? usia 14 tahun. Oh, Ya. Pertemanannya hanya di sekolah saja, tapi di lingkungan rumah dia tidak punya teman gitu. Apakah berpengaruh nantinya? tergantung tuh ya, tergantung rumahnya, di pertemanan di rumahnya kalau tidak baik jangan. Ya, saya tanyakan katanya toksik teman-temannya gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kan itu sudah pertemanan di sekolah juga ya. Sekolah juga bagian pertemanan. Di sekolah itu sudah sekolah, bagian lingkungan belajar itu sudah